Mari kita mendaki ke Kawah Ratu via Pasir Rengit yang ada di Bogor. Dan untuk kalian semua, jangan lupa support akun ini agar kalian bisa menikmati keseruan yang ada di akun ini ya. Mari kita langsung sikat. Dan di sini saya sudah sampai parkiran Kawah Ratunya. Dan untuk membayar simaksinya, kalian cukup ikutin arah yang ada tugu kuning itu. Kalian naik sedikit untuk membayar simaksi ke Kawah Ratu. Nah, di sini saya sudah sampai ke pos pembayaran simaksinya. Di Kawah Ratu Bogor ini memiliki harga tiket per orangnya yaitu 20.000 dan memiliki persyaratan. Jika kalian ingin mendaki ke Kawah Ratu, persyaratannya itu adalah kalian tidak boleh mendaki sendirian, minimal mendaki itu 3 orang. Dan diantara kalian ada yang udah pernah salah satu itu mendaki ke Kawah Ratu sebelumnya. Jika kalian belum pernah sama sekali mendaki ke Kawah Ratu, di pos itu ada 2 opsi, yaitu menyewa guide atau mencari barengan pendaki lain. Dan persyaratannya itu hanya bermodalkan KTP asli, cukup 1 orang saja sebagai penanggung jawab selama kita di pendakian, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebelum kalian melakukan pendakian ke Kawah Ratu ini, kalian jangan lupa untuk makan terlebih dahulu, dikarenakan di Kawah Ratu ini tidak memiliki warung selama kita pendakian ya guys. Jadi kalian harus makan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pendakian ke Kawah Ratu ini ya guys, agar badan kalian tetap fit dan sehat. Kalian bisa makan di rumah sebelum berangkat pendakian, atau kalian bisa makan di tempat parkirannya ya guys, dikarenakan tempat parkirannya itu memiliki banyak warung dan sekalian untuk membayar parkir motor sebesar 10.000. Jadi total pendakian ke Kawah Ratu ini memiliki harga 30.000, untuk simaksinya 20.000 dan untuk parkirnya itu 10.000. Dan di Kawah Ratu ini menyediakan tempat penyewaan trekking pool. Jika kalian males membawa trekking pool dari rumah atau kalian belum punya trekking pool, kalian bisa menyewa trekking pool di Kawah Ratu ini dengan harga 15.000 ya guys. Oh iya, lupa guys, sebelum kalian memasuki kawasan Kawah Ratu ini, kalian pasti akan melewati kawasan Gunung Bunder. Dan di kawasan Gunung Bunder itu, kalian akan dikenakan tarif per orangnya itu sebesar 35.000 ya guys. Jadi total harga ke pendakian Kawah Ratu ini sebesar 65.000 ya guys. Untuk parkir 10.000 dan untuk bayar simaksi 20.000, dan untuk masuk ke kawasan Gunung Bunder itu 35.000 ya guys. Dan itu di luar ongkos perjalanan kita dan makan. Jadi di Kawah Ratu ini memiliki ketinggian 1437 mdpl. Dan langsung aja kita lanjut ke perjalanan kita untuk menuju ke pos 2 ya guys. Nah, di sini tuh cuacanya adem banget ya guys, dan kalian tidak perlu khawatir atau kekurangan air, dikarenakan di Kawah Ratu ini memiliki mata air yang sangat banyak dan mengalir cukup deras ya guys. Dan kalian bisa lihat nih mata airnya. Nah, kalian bisa lihat kan, mata air yang ada di kawasan Kawah Ratu ini memiliki banyak banget sumber mata air yang cukup jernih dan sangat deras ya guys. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk melakukan pendakian di kawasan Kawah Ratu ini. Jadi air yang seperti itu bisa diminum kok guys. Jadi kalian jangan takut itu air mata air ya guys. Nah, kita lanjut. Nah, jalannya cuma setapak doang ya guys. Jadi kalian yang mendaki ke kawasan Kawah Ratu ini, kalian tidak perlu khawatir tersesat, dikarenakan kawasan Kawah Ratu ini hanya memiliki jalur setapak segini ya guys. Kalian ikutin jalur aja sampai puncaknya ya guys. Kita langsung lanjut untuk menuju ke pos 2. Nah, kalian sudah menemukan jembatan kayu seperti ini, berarti kalian bentar lagi hampir sampai untuk menuju ke pos 2 nya ya guys. Kita lanjut aja jalan karena ini bentar lagi, bener ini bentar lagi. Nah, sekarang kita sudah sampai di pos 2, kita lanjut, dikarenakan pos 2 ke pos 3 itu deket banget tuh guys. Makanya kita lanjut aja. Nah, akhirnya kita sampai di pos 3 ya guys. Di pos 3 kita istirahat dulu. Istirahat kita tuh bukan duduk tapi foto-foto. Tuh, lihat tuh abang ganteng lagi foto-foto. Nah, kita istirahat sambil foto-foto, baru kita lanjut lagi jalan untuk menuju arah puncaknya ya guys.
dikarenakan di Kawah Ratu ini hanya memiliki 3 pos saja ya guys, pos 1, pos 2, dan pos 3. Selebihnya itu menuju ke arah puncaknya ya guys. Kita lanjut aja jalan untuk menuju ke arah puncak. Jadi jalurnya seperti ini ya guys, tertutup rapat oleh daun-daun yang ada di atas kepala kita. Jadi selama pendakian kita tidak mengalami kepanasan tapi merasakan adem di jalur. Nah, kita lanjut. Nah, kita sudah sampai di hutan mati dan di sini tuh bau belerangnya itu sangat menyengat ya guys. Nah, saya sarankan kalian ke Kawah Ratu itu menggunakan trekking pole, dikarenakan trekking pole di daerah sini sangat berguna di jalur-jalur seperti ini ya guys. Nah, saya lupa untuk memberitahu kalian, jika kalian ingin mendaki ke Kawah Ratu, kalian harus datang jam 7 pagi, dikarenakan jam 10 pagi itu udah tutup untuk orang-orang yang ingin mendaki ke kawasan Kawah Ratu ini. Karena di jam 12 atau jam 1 saya lupa itu tuh udah disuruh pada pulang, dikarenakan bau belerangnya itu sangat berbahaya untuk kesehatan kita karena dapat mengandung racun untuk tubuh kita ya guys. Nah, kita lanjut untuk menuju ke arah puncak. Jadi kalau kalian udah sampai sini berarti tandanya sebentar lagi itu sampai puncak ya guys. Karena kalau sudah di hutan mati ini arah puncaknya sangat dekat guys. Nah, kalian bisa ngeliat sendiri kan tuh, jalurnya tuh penuh dengan bebatuan. Emang bener sih disarankan untuk memakai trekking pole kalau kalian ingin mendaki ke Kawah Ratu, dikarenakan jalurnya seperti ini. Dikarenakan trekking pole itu sangat membantu untuk pendakian ke Kawah Ratu ini ya guys. Dan kalian harus berhati-hati untuk berjalan di kawasan Kawah Ratu ini, dikarenakan kalian lihat sendiri kan jalannya tuh penuh dengan batu. Jadi kalau misalkan kalian tidak hati-hati, kalian bisa terjatuh atau terpleset karena batunya ya guys. Dan langsung aja kita lanjut jalan untuk menuju ke arah puncaknya ya guys, dikarenakan kalau sudah sampai sini itu tuh bentar lagi sampai ke puncaknya. Dan akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai puncak. Emang bener kalimat-kalimat Fabi ayyi ala irobbikum atukadiban, maka nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan. Emang bener, sungguh ciptaan Tuhan itu emang gak pernah gagal ya guys, dan sangat sungguh indah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah menonton video saya dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa selalu support akun saya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dan video-video keseruan dari saya. Untuk kalian semuanya jangan lupa support akun ini agar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten tentang pendakian-pendakian dan konten tentang jalan-jalan keseharian saya ya guys. Dan terima kasih banyak untuk kalian semuanya ya guys.